Kali ini kita akan mengupas sebuah bagian dari sejarah Indonesia yang luar biasa berdasarkan sebuah naskah dari tahun 1931. Kita akan bercerita tentang Lima Pahala, sebuah aliansi 5 kerajaan di Gorontalo yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin, sebuah kerajaan di mana rajanya itu bisa dipecat oleh rakyatnya sendiri. Kedengarannya modern banget kan? Tapi ini beneran terjadi di kerajaan-kerajaan Gorontalo berabad-abad lalu, jauh sebelum pengaruh barat datang. Sistem yang unik ini adalah bagian dari era yang disebut sejarawan sebagai masa nasional. Intinya, ini adalah masa di mana pemerintahan asli Nusantara yang berkuasa, dan sistemnya ini dibangun di atas keseimbangan kekuasaan yang luar biasa. Jadi, di Gorontalo dan Limboto, dua kerajaan terbesarnya, kekuasaan itu nggak mutlak dipegang sama raja. Kekuasaannya itu dibagi dua. Nah, disinilah letak keunikannya. Ada dua kutub kekuasaan. Di satu sisi, ya jelas, ada raja dan dewan kerajaannya. Mereka inilah yang menjalankan roda pemerintahan. Tapi, di sisi lain, ada perwakilan rakyat yang dipimpin oleh para juru bicara yang disebut bate-bate. Dan peran mereka ini bukan cuma simbolis loh. Para babete-bate ini punya hak yang sah untuk melengsarkan raja yang dianggap gagal atau menyalahgunakan kekuasaannya. Ini benar-benar contoh demokrasi asli Indonesia yang sangat maju pada masanya. Coba deh kita dengarkan penggalan sumpah pelantikan seorang raja yang disebut Tujai. Sumpah ini memberikan raja wewenang atas seluruh kerajaan. Tapi ada satu syarat yang sangat-sangat penting. Nah, inilah kuncinya. Kalimat ini menunjukkan prinsip dasar dari sistem mereka. Raja itu posisinya hanya sebagai penjaga, bukan pemilik mutlak. Kekuasaan yang dia pegang adalah amanah, sebuah kepercayaan yang diberikan langsung oleh rakyatnya. Sistem yang seimbang tadi itu nggak muncul begitu saja. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan di sana itu sering banget berperang, apalagi antara Gorontalo dan Limboto. Sampai akhirnya, di awal abad ke-17, mereka memutuskan untuk menyudahi konflik ini untuk selamanya. Mereka pun membentuk 5 pahala, yang artinya persekutuan 5 bersaudara. Ikrar ini nggak cuma diucapkan, tapi juga diwujudkan lewat sebuah simbol yang sangat kuat dan sebuah janji yang mendalam. Jadi, poin yang paling penting di sini adalah ini bukanlah penaklukan. Ini murni sebuah persatuan sukarela yang tujuannya untuk menciptakan perdamaian dan rasa persaudaraan di antara mereka. Sayangnya, sistem demokrasi dan aliansi yang sudah dibangun dengan begitu baik ini sebentar lagi akan diuji dan diubah total oleh kekuatan dari luar yang jauh lebih besar. Kedatangan Kompeni Hindia Timur Belanda, atau yang kita kenal sebagai VOC, menjadi titik awal dari berakhirnya tatanan lama di Gorontalo. Belanda ini benar-benar mengubah keseimbangan kekuasaan yang ada. Mereka lebih suka berurusan dengan satu penguasa tunggal yang absolut. Akibatnya, kekuatan Dewan Rakyat atau bate-bate yang demokratis itu secara efektif dikesampingkan. Perubahannya drastis banget, dari yang tadinya kekuasaan raja diawasi rakyat menjadi otokratis. Dari ekonomi untuk kebutuhan sendiri jadi sistem penyerahan emas paksa. Seluruh lanskap sosial politik mereka dirombak total di bawah administrasi kolonial. Struktur tradisional mereka dibongkar satu persatu. Sampai puncaknya di tahun 1889, di mana pemerintahan langsung dari Belanda diterapkan secara formal. Waktu Dr. Haga menulis laporannya di tahun 1931, tatanan lama itu sebenarnya sudah memudar. Tapi, ada sesuatu yang tersisa, sesuatu yang sangat kuat dan sakral, pusaka-pusaka kerajaan. Pusaka ini bukan sekedar benda antik loh, mereka adalah memori hidup, simbol dari sejarah dan kekuasaan kerajaan yang pernah berjaya. Nah, ada 2 pusaka yang paling dihormati. Pertama, sebuah tombak yang diberi nama Juele, dan yang kedua sebuah perisai bernama Pariso. Masing-masing punya kisah asal-usul yang luar biasa. Kisah Juele ini adalah cerita tentang keberanian dan juga kecerdikan, sebuah pengingat tentang aliansi kerajaan dan juga kepahlawanan di masa lalu. Sedangkan perisai Pariso melambangkan ikatan persaudaraan dengan Ternate, yang juga merupakan aliansi penting dalam sejarah di kawasan itu. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, meskipun struktur politik 5 pahala sudah tiada, semangatnya, sejarahnya, dan identitasnya tetap hidup, terwujud dalam pusaka-pusaka sakral ini. Dan ini meninggalkan kita sebuah pertanyaan penutup yang menarik untuk direnungkan.